Kalau secara umum, ya mungkin Ramadan adalah bulan yang penuh berkah lah kalau buat orang Islam. Dan selain itu juga bulan Ramadan tuh bulan yang pas lah untuk berbagi gitu. Biasanya tuh kalau di keluarga saya tuh ada dua, kita ada munggahan terus ziarah kubur. Nah kalau munggahan tuh kita ke rumah orang-orang tua yang lebih dituakan gitu, kayak temu untuk meminta maaf. Terus yang kedua itu kita berziarah ke makam keluarga yang udah meninggal untuk mendoakan. Jadi kalau misalnya Idul Fitri tuh aku kayak yes, overlap, yes kayak gitu. Pengen kembali normal, bisa salam-salaman lagi, bisa keliling-keliling lagi, bisa Nama saya Faiz, asal saya dari Jakarta. Aku Molly, aku asalnya dari Jakarta. Aku Santi, asal dari Purwakarta. Nama gue Vito, gue asal dari Jakarta. Bangun sahur. Puasa, kolak, terus gorengan mas. Takjil, imsak, sama tasan kali ya. Haus, dan yang kedua iklan sirup. Umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kalau secara umum, ya mungkin Ramadan adalah bulan yang penuh berkah lah kalau buat orang Islam. Dan selain itu juga bulan Ramadan tuh bulan yang pas lah untuk berbagi gitu. Iya, saya termasuk. Karena gue orang Islam ya, gue puasa. Setiap bulan Ramadan tuh vibes-nya tuh berasa beda banget. Kita tuh lebih semangat menjalankan ibadah-ibadah lainnya selain puasa ya. Pertama yang gak makan siang, pastinya pagi, sore, terus gak minum juga, terus malamnya itu sholat tarawih. Minum kopi. Jadi biasanya kalau nggak Ramadan, aku setiap hari selalu minum kopi. Tapi kebiasaan itu hilang gitu. Kebiasaannya nggak berubah, tapi yang berubah tuh cuma jamnya aja. Kayak misalkan olahraga deh gitu. Olahraga kan biasanya kalau nggak di luar bulan puasa pasti olahraganya pagi-pagi kan atau sore-sore. Tapi gue pribadi sih tipe orang yang nggak kuat ya kalau olahraga sore-sore. Jadi kalau mau olahraga pasti jadinya malam hari habis buka puasa. Itu sih masalah jam aja. Setiap sore tuh, setiap menjelang maghrib tuh kayak ada selalu yang ditunggu gitu. Nyari takjil sore-sore, yang ngabuburit berarti itu ditunggu banget sih. Karena aku di Jakarta tuh merantau tuh. Jadi kalau dulu di kota asal tuh ada di Samarinda, namanya Pasar Ramadan. Di situ tuh orang jualan makanan banyak banget. Dan itu makanan, rata-rata makanan khas kota aku gitu. Jadi masuk bulan Ramadan itu yang ditunggu, ya ampun ada Pasar Ramadan nih gitu. Bisa dibilang buka puasa lah ya karena aus. Selain itu ya mungkin buka bersama, karena buka bersama nih kesempatan yang jarang sih, karena kalau seandainya misalkan mau ketemu teman-teman yang udah lama gak ketemu, biasa tuh susah banget nyari waktu gitu, kayak pasti mereka ada aja kesibukannya gitu, tapi ya pada akhirnya bisa kekumpul lagi pas buka bersama sih. Biasanya tuh kalau di keluarga saya tuh ada dua, kita ada munggahan terus ziarah kubur. Nah kalau munggahan tuh kita ke rumah orang-orang tua yang lebih dituakan gitu, kayak temu untuk meminta maaf. Terus yang kedua itu kita berziarah ke makam keluarga yang udah meninggal untuk mendoakan. Di kota asal dulu waktu masih aku kecil itu emang ziarah ke makam gitu, tapi makin aku gede gitu udah nggak dibiasakan seperti itu, tapi lebih ke ya kalau mau ziarah ke makam ya silahkan, tidak harus di Ramadan gitu. Waktu kecil sih, karena waktu kecil tuh kayak semangat banget buat pakai baju baru, terus ketemu orang, terus dapat duit THR dari saudara. Momen berkesan selama Ramadan nih kayak orang-orang tuh apa sih? Cuma paling yang kalau keingat sampai sekarang itu tuh kenangan-kenangan Ramadan waktu masih kecil gitu, struggling puasa 1 hari gitu. Sekolah aku tuh dekat rumah ya, dekat rumah. Jadi kalau pulang jalan kaki itu kan panas banget terik tuh. Biasanya kalau pulang itu langsung masukin kepalaku ke kulkas, terus aku mandi. Biasanya kayak gitu. Ini sebenarnya jawabannya agak klise sih, tapi yang paling berkesan ya paling hal-hal yang sederhana buka puasa sama keluarga sih, karena namanya orang kan ada yang makan malam di kantor, ada yang makan malam di kampus dan lain sebagainya, semuanya masing-masing. Itu kalau seandainya lagi bulan puasa pasti semuanya ya pulang lebih cepat dan bisa buka puasa di rumah. Mungkin masak-masak ya sebelum Idul Fitri, terus kayak bikin-bikin kue, terus pulang tarawih juga itu kan banyak anak-anak. Jalan-jalan nyari takjil. Satu sih, yaitu kumpul bareng sekeluarga besar ya, ketemu saudara-saudara saling kenal gitu. Oh ternyata dia saudara gue, ternyata gitu.
bersadar. Gak ada makanan spesial yang cuma ada di Idul Fitri tuh nggak ada aja. Tapi mama aku tuh suka cuma masak itu aja. Jadi ini bukan makanan spesial, tapi dia nggak suka masak ini di luar Idul Fitri. Opor ayam. Jadi kalau misalnya Idul Fitri tuh aku kayak yes opor ayam, yes kayak gitu. Lebaran tidak sesemarak dulu ya. Kayak dulu kan masih bisa bertemu, kumpul, foto-foto, terus kan bareng, terus ziarah. Nah kalau sekarang kayak dibatasi gitu, jadi agak susah dan lewat virtual jadinya. Cuma say hey, saya maaf-maafan dari laptop, dari handphone gitu sih. Yang kerasa itu lebih ke kayak aku lebih selektif kalau mau jajan di luar, terus aku lebih malas keluar rumah. Yang tadinya sebelumnya kalau misalnya Ramadan tuh sore ayo kita keluar gitu. Tapi sekarang tuh udah yang udah di rumah aja gitu. Bulan Ramadan di pandemi itu kayak berasa lebih hening aja sih. Kayak kita puasa, buka puasa, besoknya puasa, buka puasa, tapi kayak nggak terkesan meriah gitu. Tapi di sisi positifnya sih ya mungkin serius lah ibadahnya. Ngabuburit kali ya, pas ngabuburit sore-sore. Kayak kalau dulu tuh sama teman-teman gitu banyak kan pergi lah, misalkan cari takjil dan lain sebagainya. Karena pandemi jadi kayak terbatas kan, seadanya aja, kadang beli sebentar terus pulang lagi. Ya kayak waktu itu yang kayak main dulu. Selagi bisa untuk tidak dilakukan, sebaiknya tidak ya. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID ini, sebaiknya jangan dilakukan dulu. Kayak bukber atau SOTR, terlebih lagi SOTR yang notabene kayak kita melihat keramaiannya aja dibandingkan momen-momen itu. Gak masalah selagi ada cara-cara yang dilakukan dengan benar gitu. Kayak kemarin aku kebetulan punya teman 1-2 di Jakarta, terus makan bareng malam gitu. Ya gak apa-apa, tapi jaga protokol kayak ya berusaha untuk tetap bersih, nggak sembarangan ngobrol deket-deket, pakai masker kemana-mana gitu. Kalau bisa ngejalanin protokol kesehatan yang kayak cuci tangan dulu, terus berjarak mungkin bangkunya, nggak masalah banget sih. Asal jangan sering-sering aja kayak tiap hari. Jadi ya lebih ke kesadaran masing-masing aja sih. Maksudnya ya udah kalau misalnya emang ada orang yang masih terus bukber terus apa ya suka-suka mereka, tapi yang penting kitanya harus tetap hati-hati. Bulan Ramadan sebagai evaluasi diri selama 11 bulan sebelumnya terhadap ibadah yang saya lakukan terhadap Tuhan saya. Selama 11 bulan yang lalu kayak banyak melakukan hal-hal dosa yang mungkin ya. Aku kayak setiap Ramadan tuh kayak nggak pernah mau ngerasain dan merasa tersiksa dengan lapar dan hausnya, karena aku jadi ingat kalau di luar sana tuh banyak orang yang lebih nggak beruntung daripada aku. Lebih ke ini ya introspeksi diri ya, karena kerasa nggak sih kayak kita kalau lagi di luar bulan puasa tuh kita tuh bisa makan semau kita, minum semau kita, terus kayak mau ngomel-ngomel semau kita, pokoknya benar-benar sesuka kita lah gitu. Lebih mengenal diri sendiri lah, jadi tahu apa yang kurang dan apa yang lebih dari diri kita masing-masing gitu. Bulan yang benar-benar beda banget daripada bulan-bulan sebelumnya. Ngerasa apa ya, lebih tenang aja gitu Ramadan. Jadi Ramadan buat aku emang bulan penuh berkah, bener itu sih. Pengen kembali normal, bisa salam-salaman lagi, bisa keliling-keliling lagi, bisa kumpul-kumpul bareng keluarga besar, gitu sih, sampai nanti. Untuk ekspektasi tahun ini, walaupun pemerintah tetap membolehkan sholat tarawih menggunakan protokol, terus bukber menggunakan protokol, tapi kayak ekspektasi saya jangan terlalu berkerumun lah, jangan terlalu semarak dengan adanya pembolehan tersebut. Kalau aku bisa doa gitu terus dikabulin selama Ramadan dan Idul Fitri ini, aku berdoa semoga pandemi nggak ada lagi. Karena aku kangen banget lebaran di rumah. Ketemu mamaku, ketemu ponakan, tante-tante, om-om, kangen banget. Next time lebaran tahun depan kita terbebas dari pandemi ini. Amin. Semoga gue masih bisa ketemu dengan Ramadan dan lebaran tahun-tahun berikutnya sih. Ya banyak umur gitu. Dan kalau untuk lebaran tahun ini ekspektasinya ya semoga dapat THR banyak sih, itu aja. Menarik ya interviewnya, geng. Kita jadi tahu nih kebiasaan teman-teman geng kreatif di bulan Ramadan. Biar semakin mengenal bulan Ramadan, yuk kita bahas apa itu bulan Ramadan dan tradisi-tradisinya di Indonesia. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib.
Sebelum berpuasa, umat Islam diharuskan untuk sahur, yaitu makan dan minum di pagi hari sebelum azan subuh. Kata Ramadan sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Ramadanat atau Armida, yang berarti sangat terik atau panas. Orang Indonesia umumnya menulis Ramadan dengan huruf H, tapi yang benar menurut KBBI itu nggak menggunakan huruf H loh. Orang Indonesia biasanya berpuasa selama 13 jam, tapi beda negara beda juga lama waktu berpuasanya, geng. Soalnya, lama waktu puasa mengikuti lamanya siang hari di negara tersebut yang dipengaruhi rotasi dan revolusi bumi. Negara-negara Eropa biasanya punya waktu puasa yang lebih lama. Bahkan, kota Oslo di Norwegia dan kota Helsinki di Finlandia bisa sampai 20 jam per hari. Sedangkan di kota San Diego di Chili hanya 11,5 jam. Dalam menyambut bulan Ramadan, setiap daerahnya punya tradisi masing-masing. Misalnya, di Aceh ada tradisi muagang, yaitu memasak daging dan dibagikan ke keluarga, tetangga, dan anak yatim. Tujuannya untuk mensyukuri 11 bulan yang sudah berlalu dan menyambut bulan Ramadan. Lalu, di Sumatera Barat ada tradisi malamang, yaitu membuat lemang yang dibawa ke rumah mertua untuk silaturahmi dan bermaaf-maafan. Lemang adalah beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dalam bambu. Di Jakarta sendiri, masyarakat Betawi punya tradisi membagi-bagikan makanan khas Betawi dalam rantang yang disebut nyorok. Tradisi ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan menyambut bulan Ramadan. Kemudian, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ada tradisi megengan, di mana kegiatannya ada hiburan rakyat, doa bersama, dan makan bersama yang melambangkan kerukunan. Tradisi ini identik dengan kue apem. Walaupun di Bali mayoritasnya umat Hindu, tapi tetap aja ada tradisi berkumpul dan makan bersama untuk menyambut bulan Ramadan yang disebut dengan Megibung. Tidak hanya umat Muslim, umat agama lain pun boleh bergabung dalam Megibung. Tradisinya juga ada yang dilakukan secara umum, geng. Misalnya ngabuburit, yaitu menunggu buka puasa. Bisa berburu makanan untuk berbuka, melakukan kegiatan sosial, ataupun hanya nongkrong menunggu buka puasa. Kata ngabuburit sendiri adalah singkatan dari kalimat bahasa Sunda, yaitu ngelantung ngadogon burit, artinya bersantai sambil menunggu sore. Di Minang, ngabuburit dikenal dengan malengah puaso, artinya mengalihkan rasa lapar dan haus karena puasa. Ada juga tradisi buka bersama atau bukber yang dilakukan bareng teman atau keluarga. Bukber biasanya jadi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman atau keluarga yang sudah lama nggak ketemu. Kemudian ada tradisi sahur on the road atau SOTR, yaitu sahur bersama dan membagikan makanan sahur untuk orang-orang yang membutuhkan. Tradisi ini ngetren banget dari awal 2000-an. Sayangnya, sahur on the road punya cerita yang buruk karena sering disalahgunakan untuk balap liar atau tawuran. Setelah bulan Ramadan, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Di Indonesia, Idul Fitri lebih dikenal dengan Lebaran, yang berarti sesudahnya atau setelahnya dalam bahasa Jawa. Tentunya karena Lebaran dirayakan setelah bulan Ramadan. Lebaran biasanya dirayakan dengan sholat Idul Fitri dan dilanjutkan dengan bersilaturahmi. Selain itu, mudik atau pulang kampung juga menjadi tradisi setiap tahunnya. Menarik ya, tradisi-tradisi bulan Ramadan yang ada di Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan suci ini. Amin.